untuk membersihkan area genital adalah jika perempuan, maka selalu basuh dari area genital menuju ke area anus. Pasien yang mengalami kelemahan sehingga sebagian besar aktivitas dilakukan di tempat tidur, misalnya pada pasien stroke, lumpuh, atau lansia yang lemah, memerlukan bantuan perawatan diri untuk menjaga kebersihannya. Salah satunya yaitu membantu pasien mandi di tempat tidur. Jika kebersihan diri pasien tidak terjaga, pasien dapat mengalami komplikasi seperti iritasi pada kulit dan penurunan kualitas hidup pasien. Memandikan pasien di tempat tidur membutuhkan keterampilan khusus agar tubuh pasien dapat dibersihkan secara maksimal dan pasien merasa lebih nyaman. Bagaimana cara memandikan pasien di tempat tidur? First aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa. Langkah pertama, kita perlu mengkomunikasikan kepada pasien untuk membuka pakaiannya, kemudian menggantinya dengan selimut mandi. Setelah itu, siapkan handuk. Kemudian yang pertama kali dibasuh adalah bagian kepala pasien. Ini adalah area yang paling bersih dari seluruh tubuh pasien, maka kita fokuskan ke area yang bersih dulu. Kita awali dari bagian mata. Ini adalah air hangat yang sudah saya basahi di waslapnya, dan waslapnya harus dikeringkan atau diperas terlebih dahulu. Kemudian akan kita gunakan untuk membersihkan mata anggota keluarga atau pasien, mulai dari pangkal mata yang dekat dengan hidung, dibasuh ke arah luar. Lalu bersihkan dahi, wajah, hidung. Gunakan sisi yang masih bersih. Kemudian basuh telinga dari dalam ke luar, kedua telinga. Basahi ulang jika diperlukan. Keringkan lagi. Kemudian kita bersihkan bagian leher, bagian samping, tengah, dan samping lagi. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengeringkan. Bagian selanjutnya yang akan kita basuh adalah bagian dada dan tangan. Pada bagian ini kita perlu menyiapkan handuk satu lagi untuk kita letakkan di dada pasien. Selimut kita turunkan setelah handuk dipasang. Kemudian siapkan waslap. Gunakan sabun. Gunakan sabun secukupnya. Kemudian sela-selai jari tangan pasien dan kita lakukan pembasuhan dari jari tangan menuju pangkal lengan. Dan di bagian ketiak kita bersihkan, kita gosok lebih lama. Setelah semua bagian terkena sabun, kita basuh dengan air dengan gerakan yang sama seperti saat membasuh dengan sabun, kemudian langsung kita keringkan dengan handuk. Setelah membasuh bagian tangan, kita akan membersihkan bagian dada. Cukup kita buka bagian dada pasien saja, area lain tetap ditutup. Kemudian kita lakukan basuhan dengan sabun dengan gerakan memutar. Setelah diusap dengan sabun, kita basuh dengan air dan segera keringkan. Kita lanjutkan untuk bagian perut. Kemudian bilas.
dan segera keringkan. Pada saat membersihkan area kaki, posisikan kaki pasien dengan lutut ditekuk. Saya contohkan untuk gerakannya. Pertama, kita minta pasien untuk menekuk kakinya. Kemudian kita bantu untuk menopang kaki pasien dan memasang handuk di bawah kaki pasien. Buka area yang akan dibasuh, kemudian basuh dengan sabun terlebih dahulu. Lakukan pembersihan dari area ujung kaki, kemudian mengarah ke lutut, bersihkan bagian bawah lutut, kemudian kita lakukan pembersihan sampai ke pangkal paha. Ingat untuk selalu menjaga privasi pasien. Setelah kita basuh dengan sabun, kita basuh dengan air. Dari ujung kaki ke pangkal paha. Kemudian segera keringkan dengan handuk yang sudah kita siapkan. Setelah dikeringkan, kita lakukan hal yang sama di anggota gerak yang satunya. Bagian selanjutnya yang akan kita bersihkan adalah bagian punggung. Nah, pada saat membersihkan area punggung, maka kita perlu memindahkan posisi pasien atau anggota keluarga ke posisi miring. Saya mohon bantuan anggota keluarga yang lain untuk memiringkan pasien, silakan. Sebagai contoh, ketika saya ingin mengubah posisi pasien ke miring ke kiri, maka lutut kanan pasien akan saya tekuk terlebih dahulu. Kemudian letakkan tangan kita di bagian pinggul atau pantat pasien dan tangan satunya di bagian bahu atas. Kemudian kita pindahkan posisi pasien dari terlentang ke miring dan pastikan selimut masih dalam kondisi menutup area private pasien. Setelah ini kita akan pasang handuk untuk menjaga supaya air tidak membasahi tempat tidur. Lalu pasang satu handuk lagi di atas punggung pasien untuk menutupi area yang akan dibasuh. Kita bisa bersihkan mulai dari pangkal leher, kemudian dengan gerakan melingkar seperti ini kita arahkan basuhan sabun ke pantat. Lalu basuh dengan air hangat. Ya sudah, segera keringkan. Untuk membersihkan area genital adalah jika perempuan, maka selalu basuh dari area genital menuju ke area anus. Begitu juga dengan pasien laki-laki. Jika sudah dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian kita ambil handuknya dan kembalikan posisi pasien terlebih dahulu ke posisi terlentang. Ambil handuk dan pasang kembali selimut. Pada saat ini kita bisa membantu pasien atau anggota keluarga untuk memakai baju. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk memandikan pasien di tempat tidur. Jangan lupa dipraktekkan ya. First aid, pertolongan pertama dapat selamatkan jiwa.